Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil review jurnal kelompok kami yang berjudul Complying with Best Practice Management, Komite Guidance and Performance. Saya Indriani Putri Asmoro, 2190302173 dari kelas D1. Dan saya Nadia Pusparini dengan NIM 2190302221 dari kelas C1. Di sini kami akan mereview salah satu jurnal internasional. Selamat malam, saya Nadia dan Indri ingin mereview jurnal internasional yang berjudul Complying with Best Practice Risk Management, Committee Guidance and Performance. Jurnal dari salah satu manajemen resiko yang dirilis pada tahun 2020 dengan penulisnya Jin Jia. Dengan reviewernya Indriani Putri Asmoro dan Nadia Pusparini pada tanggal 12 Desember 2022. Abstrak dari penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara komite manajemen risiko atau praktik terbaik dan kinerja perusahaan dalam lingkungan di mana keberadaan dan komposisi komite manajemen risiko murni bersifat sukarela. Berdasarkan sampel dari 368 perusahaan yang terdaftar di Australia selama tahun 2007 sampai 2014, penelitian ini telah menemukan perusahaan yang secara sukarela mengadopsi komite manajemen risiko praktik terbaik, berkinerja lebih baik daripada perusahaan lain. Selain itu, hasil kami menunjukkan bahwa di antara 4 karakteristik komite manajemen risiko praktik terbaik, independensi ketua komite manajemen risiko, independensi anggota komite manajemen risiko, ukuran komite manajemen risiko, dan sumber daya manusia komite manajemen. Sumber daya manusia komite manajemen risiko berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Pendahuluan pada penelitian ini adalah bagaimana si penulis ini menanggapi kekhawatiran resiko atas keruntuhan perusahaan dan krisis keuangan global atau disingkat menjadi GFC. Pihak berwenang telah menyerukan peningkatan peran Dewan dalam pengawasan risiko, Basel Committee on Banking Supervision 2009, Australian Stock Exchange Corporate Governance Council 2014. Karena pengetahuan dan keterampilan adalah konsep yang ambigu, kami dari penelitian ini menggunakan berbagai ukuran yang telah digabungkan menggunakan analisis kuantitatif. Penelitian ini memberi label ukuran ini sebagai modal usaha. Namun, fokus pada penelitian ini adalah bagaimana kombinasi karakteristik ini yang memenuhi panduan Dewan Tata Kelola Perusahaan Bursa Efek Australia. Bawah, Bri. Penelitian ini menggunakan variabel untuk mengukur yang pertama kemungkinan kesulitan keuangan, yang kedua Kitodin, yang ketiga pengambilan aset, dan keempat resiko pasar. Peneliti ini memilih langkah-langkah ini merupakan karena konsekuensi yang jadi tanggung jawab langsung dari RMC tersebut. Peran RMC adalah untuk melindungi perusahaan dari hasil yang lebih rendah, di mana kemungkinan kesulitan keuangan, untuk mempertahankan peluang pertumbuhan dan untuk mempertahankan profitability. Penghasilan atau sebaiknya dari kegiatan ini akan tercermin dalam resiko pasar perusahaan, di mana RMC dianggap sebagai mekanisme tata kelola yang penting untuk menganalisis resiko perusahaan. Pada RMC juga membantu dan memilih peluang investasi dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen risiko yang efektif membantu perusahaan menghindari kebangkrutan dan meningkatkan proses pengambilan keputusan dan alokasi modal menurut Rocco dan Schultz 2006, Hoyt dan Liebenberg 2011, Ehul dan Pierre-Emile 2013. Selanjutnya,
lagi. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana mengkaji hubungan antara komite manajemen resiko, praktik terbaik, dan kinerja perusahaan dalam lingkungan di mana keberadaan dan komposisi komite manajemen resiko itu murni bersifat sukarela. Pada metode penelitian ini, untuk menguji H1, pada penelitian ini menggunakan model empiris di mana performance series. Pada penelitian ini, di mana peneliti mengambil sampel dari 300 perusahaan terdaftar ASX teratas, diukur dengan kapitalisasi pasar pada 30 Juni setiap tahun, dari tahun 2007 hingga 2004. Penelitian ini mulai pada tahun 2007 karena Australia mengadopsi IFRS pada tahun 2005. Dan ini menyebabkan perubahan besar dalam pelaporan keuangan yang mempengaruhi rasio kinerja yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasannya, di dalam pembahasan penulis membedakan dari berbagai hasil uji, yaitu statistik deskriptif. Hasil pada statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan adalah rata-rata ukuran kinerjanya, yaitu 0,14 untuk kesulitan keuangan PROB, 1,6 untuk Tobin Q, 7% untuk sampel memiliki komite manajemen risiko praktik terbaik BPRMC, 59% memiliki ketua independen, 87% terdiri dari anggota RMC independen, dan rata-rata RMC size adalah 3,6 anggota. Untuk variabel sumber daya manusia, rata-rata masa kerja Dewan adalah 5,4 tahun dan rata-rata masa kerja RMC adalah 32 tahun. Rata-rata pengalaman dan kualifikasi RMC adalah 2,77 dan 1,39 masing-masing. Penelitian ini mencatat bahwa sementara untuk banyak variabel minimum adalah 0, ada cukup variasi dalam data. Hasil utama, ada hasil pengaruh RMCS best practice pada masing-masing 4 ukuran. Koefisien pada BPRMC untuk probabilitas finansial distress tidak signifikan, BPRMC signifikan, P kurang dari 0,01 dan positif untuk Tobin Q dan ROA, dan signifikan P kurang dari 0,01 dan negatif untuk resiko pasar. Faktor inflasi varians model regresi lebih kecil dari 10 menunjukkan multikolonialitas tidak menjadi masalah. Dengan demikian, pedoman RMC praktik terbaik ASX CGC 2014 dikaitkan dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi, pengembalian aset dan risiko pasar yang lebih rendah. Tes tambahan, yaitu ada tes kekokohan. Untuk ketahanan, penelitian ini mengukur variabel sumber daya manusia berdasarkan jumlah total pengalaman, jumlah kualifikasi, total masa jabatan dewan, dan total masa jabatan komite dari semua anggota RMC. Hasil tidak ditabulasi, mirip dengan hasil yang dilaporkan pada tabel 4. Modal manusia RMC dikaitkan dengan ROA yang lebih tinggi, Q-Tobin yang lebih tinggi, dan berhubungan negatif dengan PROB atau PROB dan MRISK. Yang kedua ada membalikan kausalitas. Hasil menunjukkan bahwa RMC best practice tidak dipengaruhi oleh kinerja perusahaan jangka pendek, karena kinerja perusahaan lag 1 tahun tidak berhubungan secara signifikan dengan BPRMC. Yang ketiga, kontrol tambahan. Penelitian ini memasukkan variabel kontrol tambahan dalam model regresi dengan hasil variabel tambahan tidak mengubah signifikan variabel RMC. Yang keempat, ada tes tambahan pada pengadopsi RMC. Hasil pada penelitian ini dari uji tes tambahan pada pengadopsian RMC adalah hasil tidak ditabulasi, yang artinya RMC praktik terbaik dan dikaitkan dengan kinerja yang lebih baik, peluang pertumbuhan yang lebih tinggi, pengembalian aset, resiko pasar yang lebih rendah, dan kemungkinan kesulitan keuangan yang lebih rendah. Kesimpulannya, sehubungan dengan GFC, penggunaan RMC telah disoroti dengan elemen penting tata kelola perusahaan ASX CGC 2004.
Penggunaan sampel perusahaan yang terdaftar di Australia selama periode 2007 sampai 2014, kami memeriksa kinerja perusahaan yang secara sukarela mengadopsi apa yang sekarang dianggap sebagai RMC praktik terbaik. Kami juga menyelidiki dampak karakteristik RMC praktik terbaik individu terhadap kinerja perusahaan, 1. Independensi ketua RMC, 2. Ukuran RMC, 3. RMC kemandirian, dan 4. RMC knowledge and skill human capital. 4. Ukuran kinerja perusahaan umum diperiksa. 1. Kemungkinan kesulitan keuangan, kinerja pasar, yang ketiga kinerja akuntansi, dan yang keempat resiko perusahaan. Perusahaan yang mengikuti rekomendasi RMC praktik terbaik memiliki kinerja akuntansi yang lebih baik, peluang pertumbuhan yang lebih tinggi, dan resiko perusahaan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan RMC praktik terbaik secara sukarela. Dalam hal karakteristik yang mendasari RMC praktik terbaik pada kinerja perusahaan, yang penting kami menemukan bahwa sumber daya manusia anggota RMC dan independensi ketua RMC memainkan peran penting dalam kinerja perusahaan. Sumber daya manusia, RMC dan independensi ketua RMC dikaitkan dengan akuntansi yang lebih baik, kinerja, peluang pertumbuhan yang lebih baik, kemungkinan kesulitan keuangan yang lebih rendah, dan risiko pasar yang lebih rendah. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi baik bagi pembuat kebijakan maupun investor. Pertama, mereka menunjukkan bahwa adopsi sukarela dan RMC praktik terbaik menambah nilai bagi perusahaan. Dalam hal mempertahankan probabilitas dan mengurangi risiko perusahaan. Kedua, mengungkapkan pentingnya karakteristik RMC. Tinjauan mendatang atas rekomendasi tata kelola perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan panduan yang lebih baik pada perusahaan Australia mengenai komposisi anggota RMC, dengan penekanan khusus pada kapasitas modal manusia RMC dan independensi ketua RMC. Hasil penelitian ini harus dibaca dalam hubungannya dengan keterbatasan. Kami fokus pada rekomendasi RMC praktik terbaik dalam hal 1. Independensi kursi, 2. Ukuran, 3. Kemandirian, 4. Sumber daya manusia berdasarkan masa jabatan pengurus, masa jabatan RMC, pengalaman, dan kualifikasi anggota RMC. Namun atribut RMC lainnya seperti latar belakang usaha, usia, dan jenis kelamin belum diuji. Sampel kami diambil dari 300 perusahaan ASX teratas. Untuk saran, untuk kedepannya supaya banyak lagi perusahaan yang mengaitkan praktik terbaik dengan RMC dalam kinerja perusahaan, lingkungan di mana keberadaan dan komposisi komite manajemen risiko sangat rendah berpengaruh terhadap perusahaan, dan komposisi RMC dipandang sebagai faktor kunci yang menentukan keefektifan keuntungan bagi perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan dari hasil yang lebih rendah, yaitu kemungkinan kesulitan keuangan, untuk mempertahankan peluang pertumbuhan, dan untuk mempertahankan probabilitas. Untuk link jurnal dari Scopus ada di bawah, dan doi-nya juga sudah tertera.